Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Yusuf Sobri, SOS MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada siang ini, kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi dengan mengusung tema kebijakan dan prosedur kepegawaian menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Next. Anggota dari kelompok 10 yaitu ada Hernika Dwi Anilamsari, Lailatus Saadah, Muhammad Januar, dan saya Nur Afni Aprilia. Topik pembahasan pada presentasi ini yaitu ada pengertian aparatur sipil negara, kebijakan pegawai menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan prosedur kepegawaian menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Yang pertama, pengertian aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pembagian ASN. Aparatur sipil negara ini dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan PPPK. Dalam Undang ASN, pegawai ASN itu dibagi menjadi dua status kepegawaian. Yang pertama, PNS atau pegawai merupakan pegawai dengan status tetap yang menempati jabatan pemerintah negara dan mendapatkan gaji dari pajak rakyat. Sedangkan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan pegawai tidak tetap yang hubungan kerjanya akan berakhir setelah kontrak kerja dengan pemerintah selesai. Yang kedua, kebijakan dan prosedur kepegawaian menurut ASN. Yang pertama, pengaturan perilaku ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Dalam UU ASN menjelaskan mengenai pengaturan perilaku pegawai ASN, yakni pada pasal 5 ayat 2 yang terdiri dari 12 peraturan perilaku. Yakni yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepala pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Jika menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
Yang kedua, jabatan ASN. Jabatan yang pertama yaitu jabatan administrasi merupakan sekelompok jabatan yang memiliki fungsi dan tugas dalam pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan. Jabatan administrasi terbagi menjadi 3, yaitu jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Yang kedua, jabatan fungsional, merupakan sekelompok jabatan yang memiliki fungsi dan tugas dalam pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam UU ASN terdiri dari 2, yaitu jabatan fungsional keahlian dan juga jabatan fungsional keterampilan. Dalam jabatan fungsional keahlian sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan terbagi menjadi 4, yaitu penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Dan yang ketiga, jabatan pimpinan tertinggi. Merupakan sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tertinggi yang dimaksud yaitu yang pertama jabatan pimpinan tinggi utama, yang kedua jabatan pimpinan tinggi madya, dan yang terakhir jabatan pimpinan tinggi pratama. Yang ketiga, kewajiban dan hak ASN. Kewajiban pegawai ASN antara lain yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dan yang terakhir, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Sedangkan untuk haknya, pegawai ASN diberikan hak sesuai dengan jenis dan statusnya, yaitu hak PNS terdiri dari gaji tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, pelindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak PPPK yaitu gaji dan tunjangan, cuti, pelindungan, dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, prosedur kepegawaian menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Manajemen ASN selalu mengedepankan pengaturan pada pegawai agar selalu ada sumber daya ASN yang unggul dengan perkembangan zaman. Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang ASN dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, manajemen ASN, meliputi manajemen PNS dan manajemen PPPK. Yang pertama, manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan yang disusun oleh lembaga pemerintah berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan selama 5 tahun, serta dijadikan dasar bagi Menteri untuk menyusun dan menetapkan kebutuhan jabatan PNS secara nasional. Yang kedua, pengadaan PNS. Kegiatan ini untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi atau jabatan fungsional dalam lembaga pemerintah yang sedang berjalan, berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Yang ketiga, pangkat dan jabatan.
Pengangkatan PNS dalam jabatan ditentukan berdasarkan perbandingan secara objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan yang dimiliki pegawai. Dalam Undang-Undang ASN, PNS dapat berpindah jabatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kerja. Yang keempat, pengembangan karir. Pengembangan karir PNS didasarkan pada kualifikasi, keterampilan, penilaian kerja, dan kebutuhan lembaga pemerintah dengan mempertimbangkan integritas kepada masyarakat, bangsa, serta negara, dan moralitas menjadi penerapan dan pengalaman nilai etika, agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Yang kelima, ada pola karir. Pola karir disusun oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan berdasarkan pada pola karir nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan. Yang keenam, promosi. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Tim penilai kinerja PNS dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Next. Yang ketujuh, mutasi. Setiap PNS dapat dimutasi tugas atau lokasi dalam suatu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi, antar instansi daerah, antar instansi pusat, dan instansi daerah, dan perwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi PNS dari instansi pusat ke instansi daerah dan sebaliknya setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Yang ke-8, penilaian kinerja. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS dan dijadikan pelatihan. PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi. Yang ke-9, penggajian dan tunjangan. Setiap PNS berhak mendapatkan gaji yang adil dan layak guna menjamin gaji yang dibayarkan secara bertahap sesuai dengan selain gaji. PNS juga berhak atas tunjangan dan fasilitas. Kemahalan yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Yang ke-10, penghargaan. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan tersebut dapat berupa pemberian tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Yang ke-11, disiplin. Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin dan akan dijatuhi hukuman jika melakukan pelanggaran disiplin. Yang ke-12, pemberhentian. PNS dapat diberhentikan baik sementara, dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Selanjutnya yang ke-13 adalah pensiun dan tabungan hari tua. Pensiunan PNS berhak atas uang pensiun dan pesangon bagi PNS jika dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat seperti usia, perampingan organisasi, fisik, dan tidak cakap sebagaimana telah diatur dalam UU ASN. Yang ke-14 adalah perlindungan, yaitu berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Sedangkan bantuan hukum yang diberikan berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya adalah manajemen PPK.
setiap warga negara Indonesia yang mempunyai kesempatan yang satu sama untuk melamar menjadi calon PPK. Setelah memenuhi persyaratan dan pengadaan calon PPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. PPK ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Pengadaan calon PPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pengalaman seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi calon PPK. PPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilakukan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Sekian, terima kasih.